Setiap kali gue bawa pulang mobil ke rumah selalu ada protes dari Ibu Sisi. Dan ternyata yang ini reaksinya beda. Karena apa? Karena dia suka mobil station. Dan ini adalah Evo Station. Ini keren mbak, punya siapa? Ambil Sen. Ambil ini aku. Kamu gak usah nanya apa-apa sama aku. Ini aku bilang ambil. Sayang, ini bagus banget. Ambil Sen. Station lagi, gila aku suka banget station. Ini Evo Station. Iya, ambil Sen. Gak tau, gak mau dijual, mau tahu. Tuker. Kamu udah gak perlu persetujuan apa-apa lagi ya. Kalau bagus. Keren ya mobilnya. Sayangnya keren banget, gila. Gila ya. Sayang, station sayang, gila. Mobil aku banget station, woy. Ganti merah. Jangan, masa aku pakai gini. Ini yang Evo 9, kalau yang Evo 8 Matic. Mike, keren gak Mike? What do you think about the car? Look at in the back. Oh, bannya udah lama juga. Mike, masuk Mike. Tada! Lucu ya, aku suka banget loh ini. Kacau. Bagus ya, gila. Keren, belakangnya kotak gitu, lihat lampunya panjang. Gue selama ini suka mobil, tapi ini gue baru lihat yang ini. Gue suka station emang. Gue emang suka station. Biasanya kalau Rifat bawa mobil sini, gue apaan nih? Mobil apa nih? Mobil siapa? Gue kasih dulu. Tapi ini gue keren sih. Legend ya. Ini bagus sih. Ini bagus sih. Cuma ada 3 di Indonesia. Ambil sayang. Hah? Ambil. Cocok ya? Mitsubishi lagi. Aku beliin. Weh. Aku punya uang monopoli banyak. Matiin dulu ah. Sayang, ini Mitsubishi loh sayang. Iya loh. Sayang, ini Mitsubishi loh. Iya loh. Ini Mitsubishi. Jelas. Ini Mitsubishi. Ini jelas. Di bawah sana Mitsubishi. Iya. Semua punya Mitsubishi. Ini Mitsubishi yang belum pernah kita punya. Ambil sayang. Iya. Kamu kasih lihat siapa bosnya Mitsubishi? Yang orang Jepang. Oh. Akhirnya gue sampai rumah juga. Kelihatannya gue sangat menikmati jalan-jalan naik mobil ini. Tapi malah gue belum sempet review. Ini mobil super unik. Beruntung banget gue bisa nyobain hari ini. Dan kita review mobilnya sekarang. Yeah, no I'm sturdy like a Millie Rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket, don't call me a money pocket. Engine get to rocket, it sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no she don't shade the noggin. Russell Wilson way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah. Jadi apa yang membuat Mitsubishi Lancer Evolution 9 Wagon ini menarik? Apakah karena hanya bentuknya atau memang performance-nya? Hari ini gue udah coba dan memang ini adalah salah satu sedan wagon paling kencang yang pernah gue bawa. Dalam arti cornering, speed lurus, dan untuk gue sebagai pemakai Evo dari Evo 1 sampai 10, mobil satu ini memang super impresif. Karena apa sih yang kita expect dari mobil wagon? Mobil wagon adalah mobil yang ngebawa keluarga, bisa bawa barang banyak, ya bentuknya acceptable gitu ya, nggak ada resiko dari penampilan desain. Tetapi yang ini satu beda, dia memang sharing platform dengan Mitsubishi Lancer Evolution 9 sedan, tapi surprisingly dulu nih waktu sedannya keluar itu 0 ke 100 tuh 5,1 detik. Yang sedan lebih enteng, tapi setelah waktu berjalan Evo 9 Wagon ini keluar, dia justru lebih kencang 4,8 detik 0 ke 100 nya. Dan itu kan adalah satu hal yang luar biasa. Pastinya di tahun 2005 seingat gue kalau nggak salah mobil ini keluar. 2005 bisa dibilang ini adalah sebagai mobil station wagon terkencang di dunia. Sekarang gue lagi coba di jalan tol, kira-kira sekarang persis larinya 100. Gue pengen tahu respon dari gasnya karena sekarang gue ada di gigi 6, RPM 3000. Kita cobain ya berapa detik untuk dia masuk bus. Oke, 3, 2, 1. Oh cepat nih, 3200, 3500 busnya udah mulai masuk. Nah itu emang bedanya antara mesin Evo 8 sama Evo 9. Kalau Evo 8 tuh nggak pakai mifek, sementara Evo 9 mesinnya pakai mifek. Jadi
penampilannya kalau dari depan sini kan kita ngelihat oke, looks okay gitu. Apa bedanya kalau dari sini nggak ada bedanya. Tapi kalau begitu lihat lagi roofline atasnya, kenapa roofnya panjang sekali? Karena ya memang sampai belakang sana. Yang tadinya ada bagasi terus sampai ke belakang. Kalau lihat dari sampingnya pun juga nggak ada bedanya. Yang biasanya orang selalu menjadi pertanyaan adalah bagian muka depan. Nah, ini gua ya pernah lihat kalau Evo 8 itu lampu depannya chrome. Kalau Evo 8 MR tuh lampu depannya hitam. Evo 9 itu hitam chrome. Tapi somehow Evo 9 MR wagon ini dalamnya tuh warnanya hitam sama kayak Evo 8 MR. Jadi mungkin MR sama MR sama-sama pakai lampu depan yang serupa. Kalau penampilannya untuk mobil yang lagi ada depan kita ini memang ada tambahan-tambahan ya, kayak lip spoiler rally art, terus habis itu inside engine fins rally art ya, emblem logo. Tapi selebihnya it's quite standard gitu dari penampilan mukanya. Sebelum masuk ke samping, sekarang kita lihat mesinnya. Bening banget, bersih banget. Basically ini adalah standar dari Evo 9. Gue tidak melihat ada perubahan yang sangat signifikan di sini. Cuma ada beberapa piping aja, ada strut bar di tengah-tengah. Dan ini ada satu contekan ya. Satu contekan yang tidak terlalu banyak orang sadar gunanya ini apa. Di mobil ini ada dua contekan, bukan cuma satu, ada dua. Oke, yang pertama adalah di bawah strut bar tuh ada besi warna merah rally art. Ini dibikin kenapa? Karena Evo tuh diasumsi akan dipakai di dunia motorsport. Problemnya adalah posisi booster dan master rem ini suka goyang kalau dalam posisi yang super ekstrim. Jadi dibikin bracket supaya dia solid. Nomor satu. Nomor dua nih, ini banyak yang nggak tahu. Plat rally art yang merah ini, ya, sebetulnya bukan hiasan, tapi dia punya fungsi. Angin kan masuk dari depan. Kalau plat ini nggak ada, angin tuh ada peluang bocor keluar sela-sela antara bumper dan kap mesin. Ini dibikin supaya dipastikan lebih banyak angin yang ketangkap di bagian radiator dan intercooler. Karena apa? Karena musuh utama dari mobil turbo itu adalah panas. Nah, ketika musuhnya adalah panas, yang paling problem adalah tenaganya akan turun dan mesinnya itu akan beresiko rusak. Nah, itu bond tidak menyenangkan. Ini waktu gua dulu pertama kali pakai, dipercaya bisa nurunin sampai 10 derajat Celcius dalam periode tertentu. Jadi ini bukan pajangan. Di balik bumpernya pun juga gue lihat ini udah ada crossbar yang memperkuat sasis bullhead depan, emang untuk melindungi kalau ada kejadian sesuatu di radiator atau intercooler, tapi juga memang memperkuat rigidity dari sasis. Hal kecil, tutup radiator yang rally art 1,3 bar, yang biasanya itu 1,1 kalau nggak salah. Radiator aluminium memang dilahirkan ketika Mitsubishi Evo itu masuk ke generasi Evo 6. Perubahan dari Evo 4, 5 ke 6, mereka udah pakai aluminium, jadi panasnya bisa diserap juga lebih baik. Apakah kalian semua tahu bahwa semua Evo memakai kap mesin berbahan aluminium? Dan dari Evo 5, 6, 7, 8, 9, 10, fender depannya pun aluminium. Jadi ini lightweight, ini lightweight, itu lightweight. Ada satu tips dari gua. Kalau lo menemukan mobil yang sudah pakai bahan aluminium atau bahan karbon di kap mesinnya, jangan tutup kap mesinnya begini dan ditekan cekrek, karena di sini bisa kemungkinan besar bengkok. Jadi gue selalu bilang, nggak usah sayang, banting aja. Dan kalau ke samping lo pasti lihat ada pelek warna merah. Ini yang membuat mobilnya sangat impresif karena pelek ini adalah pelek yang menjadi idaman gue juga. Karena zaman dulu kalau kita udah ketemu sama pelek-pelek yang berwarna-warni gini, pasti orang nanya, wow, apa itu? Ini adalah pelek Folk Racing CEC 28 dan peleknya sendiri ukuran ring 18. Remnya, kaliper yang dipakai sama-sama Brembo, sama-sama brand yang sama waktu standarnya. Tapi kalau yang ini ngerasa udah ada revisi karena yang biasa nggak segede gini. Sama juga kaliper remnya juga udah beda. Kalau tanya suspensi, dia udah pakai Öhlins. Makanya gue tadi kasih kesan pertama sampai gue telepon Om Wiwi sama Rijal gitu ya. Dia bilang gila nih Evo 9 wagonnya, enak banget mobilnya. Nggak tahu apa suspensinya tapi ternyata dia pakai Öhlins. Spion samping, lu bisa lihat spion sampingnya ini adalah standar dari mobil rally Group N-nya Evo 7, 8, 9, carbon side mirror.
Terus kalau di samping ada talang air, ini tuh kayak satu ke tradisi Jepang ya. Salah satu opsi yang laku di kendaraan yang dijual di JDM adalah menggunakan talang air. Ke samping dilanjutkan, nah ini adalah bagian yang paling aneh dari mobilnya. Panjang sama persis sih, cuman kan pasti kalau ditanya dari sebelah mana keunikannya, ya sekotak ini. Pasti dari titik ini nih pintunya, kemiringan pintunya sama sininya tuh sedikit beda. Tapi yang jelas kotak belakang ini. Kalau lihat dari tahun kelahirannya, si Evo 9 Wagon ini setahun, maksudnya satu generasi dengan Mitsubishi Grandis. Dan kalau lo lihat lampu belakangnya sangat setipe dengan Mitsubishi Grandis. Ini pilar D kali ya, kan A, B, C, D. Kalau mobil wagon ada D-nya. Dari pilar D dari atas sampai bawah. Ini yang membuat tren lampu belakang panjang tuh zaman dulu tahun 2000 tengah tuh kayak begini. Pintu belakang dedicated sendiri, nggak sharing sama apa-apa. Terus kalau lo mau belanja, gue sendiri aja bisa ngumpet di dalam sini. Bahkan kalau gue tiduran gini, ditarik, tutup, bahkan gue bisa ngumpet dalam sini. Apa yang lo expect gitu ya, sebuah Evo bisa punya bagasi segede gini. One of production yaitu Evo 9 Wagon, gimana pun juga menjadi mobil legend yang semua orang mau. Honestly, awalnya menurut gue aneh. Ya, ayam gue aja ngerasa itu aneh. Cuman biasanya yang beda itu yang jadi menarik. Dengan adanya Mitsubishi Evolution 9 Wagon ini, gue ngelihat kreasi dari Mitsubishi menciptakan mobil tuh suka berbeda-beda, out of the box aja. Memang perlu pengertian sedikit gimana lo bisa cinta sama mobil ini. Cuman tadi begitu jajar kita rame-rame, kelihatan sih bedanya. Kelas sih, berkelas sekali. Gimana pun juga Evo itu mobil performance. Jadi namanya aerodinamika itu tetap perlu dipikirin. Wing ini gue nggak ngeliat opsi yang gede-gede, ini wing bawaan standar. Tapi yang paling penting adalah ketika kecepatan tinggi, turbulensi dari airflow itu penting. Nah, airflow yang ada di bawah mobil itu harus dipecah dengan adanya aerodinamika yang bagus. That's why walaupun tidak ada tekanan dari wing besar untuk mendapatkan aerodinamika seperti Evo sedan, tapi dia tetap mikirin di bagian atas ada sedikit wing kecil dan di bagian bawah ada diffuser yang menekan mobil ini untuk mendapatkan grip di tikungan. So it's a complete package. Sekarang masuk ke bagian daerah supir. Gue starter ah. Gak apa-apa kan ada suaranya. Naik Evo berapapun gue selalu ada problem bangkunya sempit. Tapi yang ini paling lebar. Interior sama sekali nggak ada bedanya. Active center diff ada. Ini udah diganti setirnya. Ini adalah setir yang keluaran OMP yang celebrate tentang kemenangan-kemenangan Mitsubishi di kejuaraan dunia rally. Tahunnya 96, 97, 98, 99. Memang ini adalah generasi setir di Evo 6, Evo 4, 5, 6. Tapi tetap matching aja kalau dipakai di sini. Interior tengah, gue berasumsi bahwa tengah ini adalah tambahan, tetapi memang cluster meter ini adalah salah satu option yang sangat rare yang bisa didapatin untuk pemilik Evo. Radionya sendiri masih bawaan aslinya, masih zamannya CD, nggak terlalu banyak pencetan. Gearbox 6 speed kecepatannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6? Karena yang satu ini adalah varian MR. Kalau MR Mitsubishi Racing itu pasti gearboxnya 6 speed. Posisi rem tangan sama, headrest armrest sama, cluster AC sama. Yang beda adalah ini beda. Ini beda. Ini ada tempat kacamata dan ada STNK-nya. Iya, ini beda. Evo gue sebelumnya nggak ada ini atas. Tapi yang lain-lainnya oke, sama, positioning remnya sama, kopling oke. Selebihnya nggak ada bedanya sama Evo yang lain. Kalau gue masuk gigi mundur, coba gue pengen tahu. Kalau gue masuk gigi mundur, kalau wiper depan nyala, masuk gigi mundur. Oh enggak, dia belum punya opsi. Karena biasanya mobil station atau mobil yang punya mobil yang punya wiper belakang, ketika masukin gigi mundur, wiper belakangnya nyala. Cuman ya perlu disadari bahwa ini mobil umurnya udah 15 tahun. Mungkin teknologi itu belum ada pada tahun 2005. Surprise juga naik mobil ginian. Yang paling surprise adalah semua orang nengok, itu Evo apa mas? Ini Evo yang bisa kita bawa jalan-jalan bersama keluarga dan belanja ke supermarket.